Ngomong-ngomong, Lord of Light, kamu mengatakan bahwa dalam perang ini, siapa yang akan menang? Haruskah kita bertaruh? Qin Yichan melihat huru-hara tidak jauh, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dengan tenang. Aku pasti akan bertaruh pada anak buahku. Ketika dia mengatakan ini, sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Karena dia melihat bahwa ketika orang-orang ini bertarung dengan darah yang mendidih, Hercules diam-diam telah memindahkan seluruh gunung. Puncak gunung yang tampaknya biasa-biasa saja ini tersembunyi di antara banyak puncak. Hanya mereka yang menatap dengan cermat dapat menemukan bahwa gunung itu bergerak. Tetapi untuk semua orang yang hadir, siapa yang akan memperhatikan gunung selama perang seperti itu? Di kerumunan, Yu Daoseng menggeram pelan. Jangan mengacau. Tunggu. Di antara semua orang dalam jarak dekat, kecuali Hercules, yang sibuk memindahkan gunung, semua yang lain ada di sana dan dijaga dengan rapi di sini. 9 orang, di antara semua orang yang dikirim, sudah menjadi nomor terbawah. Terlebih lagi, ada kota terapung lain yang diam-diam dihubungi oleh Mahkamah Agung. Dalam pertempuran yang tampaknya kacau, medan perang orang-orang ini sangat jelas. Suara Yu Daoseng baru saja jatuh, dan seseorang tiba-tiba bergegas keluar, seperti hantu, tidak memberi Yu Daoseng kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Meraih lengannya, semburan tawa menyeramkan terdengar. Buktimu adalah milikku. Reaksi Yu Daoseng sudah cepat. Dan pada saat perubahan kecil, dia bersiap untuk bertemu musuh. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa cepat reaksinya, dia baru saja mengalami pertempuran, dan reaksinya tidak lagi sebaik sebelumnya, dan buktinya diambil. Yu Daoseng hanya mengambil satu langkah, dan segera mundur. Daoseng, aku akan mengambilnya untukmu. Yu Daoseng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, itu hanya sepotong bukti, jangan khawatir tentang itu. Yang terpenting sekarang adalah menjaga formasi. 6 dari 9 orang berada di luar, dan 3 di dalam, untuk dukungan dan istirahat. Dari awal perang hingga saat ini, 1 jam penuh telah berlalu, dan serangan terhadap Yu Daoseng dan yang lainnya belum berhenti. Ini jelas bukan situasi biasa, siapa di baliknya? Anda bisa tahu dengan jari kaki, itu pasti Mahkamah Agung. Yu Daoseng menyeka keringat dari dahinya dan menarik napas dalam-dalam. Aku perlu istirahat, Xuan, jaga aku sebentar. Xuan segera menggantikan Yu Daoseng dengan ribuan orang. Dan 6 orang bertanggung jawab atas arah mereka sendiri. Sedangkan untuk bagian belakang, mereka sepenuhnya diserahkan kepada mitra mereka. Dengan cara ini, menghadapi lingkungan yang sudah akrab, perubahan apapun dapat segera ditemukan. Ini dapat dianggap sebagai semacam penghematan energi. Yu Daoseng mundur ke tengah tim, memejamkan mata, dan membiarkan keringat mengalir di wajahnya. Rasa lapar tiba-tiba menyerang. Wajah Yu Daoseng sedikit berubah. Dia dengan cepat melihat ke orang lain di sekitarnya. Dan tidak ada yang aneh dengan mereka. Sialan, Mahkamah Agung ini sudah bertindak terlalu jauh untuk melihat kita runtuh. Orang-orang ini semua makan bersama di pagi hari, dan baru 1 jam, dan Yu Daoseng merasa lapar. Aturan dunia yang direvisi oleh Mahkamah Agung ditujukan untuk mereka. Saya tidak salah, kami lapar lebih cepat dari orang lain, dan itu agak gila. Mereka di sana hanya untuk melihat lelucon kita. Baru sebulan, aku bisa bertahan, bisakah kamu bertahan? 8 meraung serempak. Tak kenal takut. Bahkan jika Anda dikelilingi oleh begitu banyak orang dan tidak dapat melarikan diri, lalu apa? Bahkan jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang, tidak apa-apa. Rencana sebenarnya telah diluncurkan secara menyeluruh, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah tidak mempermalukan kuil penguasa cahaya. Yu Daoseng menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Pikirkan, jika penguasa cahaya menemukan hal-hal ini, bagaimana kamu akan menghadapinya? Setelah gumaman kecil Yu Daoseng, kilatan cahaya tiba-tiba melintas. Dia melihat ke puncak gunung. Melalui jarak yang sangat jauh ini, dia melihat istana yang dibangun oleh Qin Yichan. Bagaikan sehelai daun, terselubung di kepala Mahkamah Agung. Dominasi semacam ini membuat Yu Daoseng tiba-tiba bangun. Dia tidak bertindak sendiri. Penguasa cahaya telah mengawasinya sepanjang waktu. Dada Yu Daoseng sepertinya memiliki kekuatan yang tiba-tiba menyembur keluar, dan rasa lapar yang melanda sebelumnya menghilang seketika. Yu Daoseng tidak tahu alasannya. Tetapi dia tahu bahwa ini pasti telah menyeret berkah dari Lord Light. Yu Daoseng melirik rekannya dan menutup matanya dengan tenang. Sekarang situasi kami sangat buruk. Orang-orang dari Mahkamah Agung ingin menargetkan kami di mana-mana, dan kami berjuang. Jika ingin memenangkan kompetisi ini dengan cara biasa, kesulitannya bisa dibayangkan, dan kekuatan kita tidak cukup. Jadi, itu hanya tipuan. Dalam benak Yu Daoseng, menyisir semua informasi yang telah dia kumpulkan satu persatu. Alisnya tiba-tiba berkerut dan kemudian tiba-tiba mengendur. Ketika dia melihat orang-orang di depannya lagi, Yu Daoseng tiba-tiba merasa percaya diri. Saudaraku, kali ini kita tidak akan mempermalukan penguasa cahaya di sini. Ada 19 hari lagi, dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu.
Kamu tidak bisa mempermalukan Lord of Light, dan kamu tidak bisa melakukan apapun yang merusak citra kuil Lord of Light. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan hangus. Jika kita bisa bertahan di masa lalu, kita akan kehilangan kualifikasi orang lain. Tidak ada yang akan bersaing dengan kita di babak kedua. Saya akan melihat apa yang mereka gunakan untuk melawan kita. Kata-kata Yu Daoseng seperti penguat hati, memberi semua orang dorongan besar. Satu persatu menggertakkan gigi mereka, melawan dengan putus asa. Dan Qin Yichan mengambil adegan ini di matanya. Tentu saja, dia bisa merasakan betapa tidak menguntungkannya aturan dunia yang diubah oleh Mahkamah Agung bagi 10 remaja ini. Tapi Qin Yichan tidak bermaksud menghalangi. Jika Anda tidak dapat menghadapi kesulitan sekecil itu, apakah Anda akan mengandalkan lip service Anda untuk bersaing dengan orang seperti Zeus? Jelas tidak mungkin. Baru beberapa hari yang lalu Qin Yichan mulai memperhatikan nilai kuil penguasa cahaya setelah perubahan besar terjadi di kuil penguasa cahaya. Warisan Zeus di dunia ini sangat besar. Dan dunia abadi bahkan tidak sehelai rambut pun dibandingkan dengan Zeus. Di lingkungan seperti itulah Qin Yichan ingin bangkit, dan kesulitannya bisa dibayangkan. Tidak mungkin dia melakukannya sendiri. Zeus masih memiliki 12 dewa utama di tangannya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang penyendiri? Bagaimana dia bisa bertarung melawan kelompok? Apalagi ketika kekuatan tidak bisa sepenuhnya memperlebar jarak, jumlah orang menjadi kunci kemenangan yang menentukan. Bahkan jika saatnya tiba, mereka hanya akan mengelilingi roda dan bertarung. Dan mereka akan langsung kelelahan di tempat. Pelatihan pria Anda sendiri sudah dekat. Dan kompetisi ini adalah langkah pertama yang diambil Qin Yichan untuk mengolah bawahannya. Terlepas dari kekuatan mereka dapat mengolahnya sendiri. Mereka harus memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh pemalu. Ini adalah satu-satunya permintaan Qin Yichan.